Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri Suhati, kelas 28D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pemberian skor dan nilai hasil tes. Adapun teknik pemberian skor, yaitu pemberian skor tes pada domain kognitif, yaitu penskoran soal bentuk pilihan ganda. Cara penskorannya yaitu ada 3 macam, yaitu pertama penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran ada koreksi jawaban, dan ketiga penskoran dengan butir beda bobot. Yang kedua yaitu ada pun penskoran soal bentuk uraian objektif, yaitu ada pun langkah-langkahnya yaitu dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Yang ketiga itu penskoran soal bentuk ujian atau non objektif. Prinsip penskoran soal bentuk uraian non objektif sama dengan bentuk uraian objektif, yaitu menentukan indikator kompetensinya. Yang keempat yaitu pembuatan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi bisa digunakan soal campuran. Soal bentuk campuran yaitu bentuk pilihan dan bentuk uraian. Adapun pemberian skor tes pada domain afektif, itu langkah pembuatan instrumen domain afektif, yaitu yang pertama pilihan ranah afektif yang akan dinilai, yang kedua bentuk indikator minat, yang kedua tentukan indikator minat, yang ketiga pilih tipe skala yang digunakan, keempat telaah instrumen oleh sejawat, yang kelima perbaikan instrumen, yang keenam siapkan kuesioner atau inventory laporan diri, yang ketujuh skor inventory, yang kedelapan hasil analisis inventory skala minat dan skala sikap. Adapun pemberian skor tes pada domain psikomotor, yaitu yang pertama penyusunan tes psikomotor, yaitu untuk mengukur ranah psikomotor adalah untuk mengukur penampilan atau kinerja yang telah dikuasai peserta didik, yang dapat berupa tes paper atau pensil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Adapun mengubah skor dengan penilaian acuan patokan, yang pertama itu konsep pendekatan penilaian. Ada 2 pendekatan yang umum yang dipakai oleh guru, yaitu yang pertama penilaian acuan norma atau disingkat dengan PAN, yang kedua itu penilaian patokan atau disingkat dengan PAP. Pendekatan PAP yaitu aplikasi pendekatan PAP, yaitu metode yang digunakan pada sistem penilaian skala 100 dan skala 5. Adapun langkah-langkahnya yaitu menentukan skor berdasarkan proporsi, yang kedua menentukan batas minimal nilai ketuntasan. Adapun mengubah skor dengan penilaian acuan normatif, yaitu yang pertama konsep pendekatan PAN, yang kedua itu menggunakan cara membandingkan prestasi atau skor mentah peserta didik dengan sesama peserta didik dalam kelompok atau karya sendiri. Adapun langkah pendekatan PAN yaitu langkah pendekatan PAN yaitu pertama menghitung rata X skor prestasi, yang kedua menghitung standar deviasi skor prestasi, yang ketiga membuat pedoman konversi untuk mengubah skor menjadi nilai standar berdasarkan skalanya. Adapun SPAN dengan skala 5, skala 9, 11, dan dengan nilai Z-score atau T-score. Baiklah, itulah materi yang seperti disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.